وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Abid ikra abid. Ta'liq itu yang catatan kaki. Halaman 29. fi bayani annal masail al-jalil jalilata bayanuha fil kitab wa sunnati zahirun lakin hadha wa hadha qad yaqa'ani fi khafil umuri wa daqiqiha bi ijtihadin min ashabiha istafrahu fihi was'ahu istafrahu fihi wus'ahum fi talabil haqqi wa yakunu lahum minas sawabi wal ittiba'i ma yakunu dzalika kama waqa'a mithlu dzalika min ba'di sahabati fi masailit talaqi wal fara'idi wa nahwi dzalika wa lam yakun minhum mithlu hadza fi jalil umuri wa jaliliha li'anna bayana hadza min ar-rasuli kana zahiran bainahum. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah fi bayani annal masail al-jalilata bayanuha fil kitab wa sunnati dhahirun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ketika menjelaskan bahwa masalah-masalah yang nampak, permasalahan-permasalahan yang jelas, bayanuha fil kitab wa sunnati dhahir, penjelasan masalah itu dalam Al-Quran dan Sunnah itu jelas sekali. Yaitu apa? Dinamakan dengan, nanti dimasukkan oleh para ulama dengan usul di dalam usul manhaj salaf. Yaitu apa? Sesuatu yang nampak dalilnya, baik itu dalam masalah keyakinan atau dalam masalah ritual ibadah. Kemudian beliau mengatakan lakin hadza wa hadza qad yaqa'ani fi khafiyil umuri wa daqiqiha. Akan tetapi terkadang masalah akidah dan masalah fikih, masalah ritual ibadah itu terkadang itu masalahnya itu sesuatu yang khafi, yaitu dalilnya itu khafi, dalilnya tersembunyi. Wa daqiqiha, demikian juga permasalahan yang sangat rumit. Bijtihadin min ashabiha istafraghu fihi wus'ahum fi talabil haqqi. Jika masalah itu rumit, masalah itu tersembunyi sehingga membutuhkan ijtihad. Setelah itu para ulama mereka ijtihad mengeluarkan kemampuan mereka. Istafraghu fihi wus'ahum. Istafragh itu mereka itu mencurahkan. Wus itu kemampuan, yaitu kemampuan mereka semua dicurahkan. Fi talabil haqqi, dalam mencari kebenaran. Yaitu dalam masalah-masalah yang tersembunyi di mana para ulama semuanya berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka. Wa yakunu lahu minas shawabi wal ittiba'i ma yakmiru dzalika. Maka terkadang kalau mereka salah, fatwa mereka itu keliru, maka wa yakunu lahu minas shawabi wal ittiba'i ma yakmiru dzalika. Maka terkadang kebenaran yang mereka miliki dan ittiba'nya mereka, semangat mereka untuk mengikuti dalil itu bisa menghapus kesalahan itu. Yaitu terkadang ada seorang ulama itu yang fatwanya keliru, bukan mereka sengaja, bukan, tapi mereka sudah berjuang sekuat tenaga untuk mencari kebenaran, tapi rupanya fatwa mereka keliru. Maka ketika fatwa mereka keliru, fatwa mereka itu, kekeluaran mereka itu bisa ditutupi dengan kebenaran mereka. Yaitu bahwa ulama-ulama kita itu benarnya lebih banyak daripada kelirunya. Ibaratnya kekeluaran mereka itu kayak satu tetes air dibandingkan dengan samudra air, yaitu luasnya air dalam samudra. Yaitu apa? Kesalahan mereka itu bagikan satu tetes, dua tetes dalam samudra kebaikan mereka. Kebaikan mereka banyak sekali. Maka terkadang kebaikan mereka itu menutupi kesalahan mereka.
Demikian juga terkadang ittiba'nya mereka, niat mereka untuk mengikuti dalil, mencari kebenaran, itu pun terkadang diberikan pahala sama Allah Ta'ala. Ada seorang ulama yang dia itu berfatwa, dan mereka sudah ijtihad sekuat tenaga. Niatnya dalam hatinya itu mencari kebenaran, tapi qadarullah nggak mendapatkan, sehingga fatwanya keliru. Maka terkadang mereka itu mendapatkan pahala karena niatnya itu. Karena niatnya itu. Maka itu seorang hakim yang ijtihada fa akhto'a, seorang hakim yang dia itu berijtihad kemudian keliru dalam hukumnya itu, maka dia itu mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala semangat untuk mencari kebenaran. Dan dia itu dosanya dicabut, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia itu mengamalkan sesuatu, menghukumi sesuatu sesuai dengan kadar ilmu mereka. Dan itu yang Allah wajibkan. Yang Allah wajibkan itu kan kita itu berjuang sekuat tenaga, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu terkadang ulama yang fatwa mereka itu keliru, itu bisa ditutupi dengan kebaikan mereka, ratusan ribuan kebaikan mereka. Demikian juga terkadang bisa ditutupi dengan ijtihad mereka, yaitu semangat mereka untuk mengikuti dalil walaupun apa fatwanya keliru. Maka itu di dalam memahami fatwa ulama yang keliru, fatwa ulama yang menyelisih dalil sahih misalkan, bagaimana kita menyikapi tentang kekeliruan ulama ini? Maka kita itu punya metode tengah-tengah. Kenapa? Karena manusia di dalam menyikapi kekeliruan ulama itu ada 3 golongan. Ada 2 kutub utara dan selatan yang mereka nggak pernah berjumpa. Ahlu sunnah itu di tengah-tengah, sehingga sikap kita itu al-wasitiyah wal i'tidal. Ada kelompok yang kalau yang berbuat keliru itu adalah ulamanya, rujukannya, orang yang paling dia cintai, maka dia tutup mata. Selama yang ngomong itu fulan, maka saya jalankan. Saya nggak peduli keliru maupun tidak. Berarti siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang fanatik buta, orang-orang yang ta'assub buta kepada seseorang, mazhab maupun yang lainnya. Kita belajar mazhab boleh, bahkan metode fikih terbaik itu belajar lewat mazhab, tetapi bukan fanatik. Fanatik apa? Enggak peduli dengan dalil. Yang penting mazhab ini kayak gini saya jalankan. Dalilnya saya enggak peduli itu. Hatta walaupun dalilnya jelas, hadisnya sahih itu bertabrakan itu, dia enggak peduli dengan dalil. Yang penting itu ngikuti mazhab. Maka orang seperti ini tercela. Karena tidak boleh ada orang yang diikuti 100% kecuali Rasulullah SAW. Dan ulama-ulama kita pun mereka bermazhab, tapi dalam prakteknya sepertiga masalah itu mereka keluar. Imam Nawawi sepertiga masalah keluar dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga dan yang banyak ulama ini, mereka dalam mazhabnya mereka keluar. Ibnu Abdul Bar keluar juga dalam mazhab mereka dalam masalah praktek. Walaupun masalah teori boleh kita belajar, tetapi kita nggak boleh fanatik. Selama dalam mazhab ini itu dalilnya lemah, yang kuat itu pendapat mazhab yang lain, dalil lebih kuat, maka kita dalam prakteknya itu kita ngikuti mazhab yang lain. Walaupun apa, tetap kita pelajari. Tetap kita pelajari. Jadi ada orang yang fanatik buta. Yang penting apa? Yang penting kalau saya sudah cinta kepada si fulan, guru saya nggak peduli benar maupun salah itu. Ini satu kutub utara, dan itu tercela. Kemudian masalah kelompok yang kedua itu lawannya, yaitu kalau mendapatkan kekeliruan ulama dijadikan ajang untuk mencaci maki dan mencela. Seakan-akan kalau sudah satu salah, satu masalah, seakan-akan ulama itu nggak ada kebaikan sama sekali itu. Sehingga apa? Mazhab dicaci maki. Kita katakan mazhab Syafi'i itu lemah, mazhab Hanafi itu lemah, bahkan melarang orang dari bermazhab. Kita katakan Anda pun masalah juga ini. Ulama-ulama kita bermazhab gitu. Kalau orang mengatakan, lah tapi kan mazhab itu dalam masalah ini lemah dalilnya. Satu masalah yang lemah jangan menghapus kebaikan yang lain. Apalagi apa? Dijadikan ajang sebagai bahan untuk mencaci maki. Ketika mendapatkan kekeliruan ulama, maka malah bersyukur. Akhirnya apa? Jadikan jembatan untuk mencela ulama itu. Ini semuanya tidak benar ini, sikap seperti ini. Terus bagaimana ahlu sunnah itu? Ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki metode nusahih wala nuhadim. Kita itu memiliki metode nusahih, kita perbaiki kesalahan. Jika ada seorang ulama yang keliru, kita katakan salah. Tapi apa? Wala nuhadim, kita tidak boleh merobohkan bangunan kebaikan dia. Salah dalam satu masalah, 2 masalah, kita katakan salah itu.
Tetapi apa? Tetap kita cinta kepada ulama itu, kita hormati, dan kita itu jangan sekali-kali merobohkan keilmuan dia. Kenapa? Kalau seandainya satu masalah, dua masalah yang keliru dijadikan ajang untuk mencela, tidak ada ulama pun yang selamat dari celaan kita. Semua ulama itu manusia biasa, nggak ada yang terluputkan. Oleh itu metode terbaik. Jadi metode terbaik kita menyikapi kesalahan ulama itu apa? Kita tetap membuka mata kita bahwasanya salah ya salah, tetapi jangan sampai kesalahan satu dua itu digunakan untuk merobohkan bangunan kebaikan dia. Oleh itu Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala itu ketika mendapatkan Abu Ismail Al-Harawi keliru parah dalam kitabnya itu, parah kelirunya itu, sampai zahir ucapannya itu mengarah kepada akidah wahdatul wujud. Apa kata Imam Al-Qayyim itu? Beliau mengatakan syekhuna wa habibuna, bagaimanapun dia tetap guru saya, wa habibuna, dan orang yang saya cintai, walakinnal haq ahabbu ilaina minhu, tetapi kebenaran lebih saya cintai daripada beliau. Yaitu dalam masalah A yang beliau itu keliru, saya akan ikuti kebenaran, saya tinggalkan fatwa guru saya. Tapi apa? Saya tidak menjadikan kekeliruan itu sebagai ajang untuk merobohkan bangunan kebaikan. Tetap saya mencintai, tetap saya menghormati, dan saya ambil kebaikan yang lain. Jadi apa? Kita itu harus pertengahan. Maka itu intinya terkadang ada seorang yang keliru fatal, tapi kekeliruannya itu terhapus dengan banyaknya kebaikan. Ya, kita menimbang-nimbang antara kekeliruan dan kebaikan, itu yang dinamakan dengan muwazanah bainal hasanati was sayyiat. Jadi kita timbang-timbang itu antara kebaikan dan keburukan orang. Itu dinamakan nanti dalam istilah dinamakan dengan muwazanah. Dan Syekhul Islam sering seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam banyak kitab sering sekali beliau itu menimbang-nimbang. Tetap apa? Keliru ya keliru, tapi jangan sampai kebencian kita sama orang itu menutupi dari kebaikan dia. Syekhul Islam itu keras sekali beliau itu membantah Jahmiyah. Bagaimana bantahan keras sekali itu terhadap Jahmiyah itu. Tapi dalam beberapa kesempatan itu Syekhul Islam memuji Jahmiyah. Disebabkan apa? Karena Jahmiyah itu mereka fokus dakwahnya di perbatasan, yaitu perbatasan kaum muslimin dengan negeri kafir, sehingga banyak orang-orang muslim yang orang-orang kafir yang masuk Islam lewat perantara mereka. Karena mereka itu memasukkan Islam banyak orang, akhirnya Syekhul Islam memuji mereka dalam perkara itu. Dalam perkara itu. Tapi dalam perkara yang lainnya Syekhul Islam keras sekali membantah itu. Kenapa? Karena kita itu punya sifat adil itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencian kita itu membuat kita nggak bisa berlaku adil. Dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Pernah suatu ketika itu Syekhul Islam itu dikabari bahwa musuh bebuyutan beliau ahlul kubur, yaitu musuhnya itu termasuk ahlul bidah zaman itu, dan dia itu termasuk ahlul kubur, penyembah kuburan. Syekhul Islam sering sekali dihabis sama orang ini, caci maki habis sama orang ini. Mazhabnya Syafi'iyah. Setelah itu orangnya itu meninggal. Orangnya itu meninggal. Muridnya datang pada Syekhul Islam mengatakan, ya Syekhul Islam, alhamdulillah, kabar gembira. Kenapa? Si fulan mati weh Syekhul Islam itu. Yaitu senangnya luar biasa murid-muridnya itu, karena musuh bebuyutan Syekhul Islam itu mati itu. Apa kata Syekhul Islam? Beliau mengatakan, atubasyiruni bimauti muslim. Apakah kalian itu memberikan kabar gembira kepada saya dengan kematian seorang muslim? Ini akhlak apa seperti ini? Bagaimanapun dia, masa itu kelirunya dia, tetap dia itu orang muslim. Sehingga bahwa tidak boleh kita seperti ini. Akhirnya apa? Syekhul Islam tanya kepada murid-muridnya, mana rumahnya? Tunjukkan mana rumahnya orang itu. Akhirnya ditunjukkan, Syekhul Islam takziah ke sana itu. Kemudian Syekhul Islam ngomong kepada putra-putranya itu, wahai putra-putraku, kamu anggap saja saya itu sebagai orang tua. Saya tempatkan di sini posisi saya itu seperti bapak kalian yang meninggal itu. Maka kalau kalian butuh hajat apa saja bilang sama saya. Ya. Padahal siapa itu? Musuhnya Syekhul Islam. Kenapa? Karena sikap adil ini yang penting itu. Terkadang apa kita nggak bisa berlaku adil itu. Demikian juga pernah juga Syekhul Islam itu ada orang musuhnya beliau juga itu. Orang Asy'ariyah Tulen di zaman itu, dan musuhnya Syekhul Islam yang melaporkan beliau kepada penguasa, sampai akhirnya Syekhul Islam dipenjara. Suatu ketika orang itu punya kasus besar masalah pemerintahan itu, yang mengakibatkan orang itu mau dihukum mati.
sehingga dicari sama pemerintah itu, sama polisi pun mencari dia itu, sampai akhirnya dia bingung mau lari kemana itu. Tidak ada tempat pelarian kecuali Syekhul Islam. Akhirnya apa? Dia itu malu-malu datang kepada Syekhul Islam. Ketika mengetuk pintu, kaget, yang mengetuk pintu itu musuhnya gitu, yang sering mengkasuskan Syekhul Islam ke penjara itu, sampai akhirnya Syekhul Islam bolak-balik penjara itu. Setelah itu Syekhul Islam tanya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu itu? Maka dia cerita, Syekhul Islam, saya dicari sama penguasa dan saya mau dihukum mati. Padahal itu salah faham, dan sebutkanlah itu. Akhirnya Syekhul Islam mengatakan, silakan kamu masuk ke rumah saya, selama kamu di rumah saya kamu aman, saya akan membela kamu itu. Akhirnya ketika pemerintah datang, akhirnya Syekhul Islam memberikan syafaat, sampai akhirnya apa? Dibebaskan. Dan itu apa? Sikap adilnya Ahlus Sunnah. Oleh itu Syekhul Islam sering sekali mengatakan, Ahlus Sunnah itu a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Itu sifatnya Ahlus Sunnah, itu bagus sekali itu. Jadi harus kita fahami dan kita praktekkan itu sifat seperti ini. Terkadang kita kalau nggak tahu Syekhul Islam itu orangnya keras saklek sekali itu. Memang dalam mimbabil rudud ketika bantah beliau keras sekali itu. Tetapi dalam masalah muamalah itu beliau lembut sekali itu. Maka kaidahnya Ahlus Sunnah itu apa? Sifatnya Ahlus Sunnah itu, Ahlus Sunnah itu sifatnya mereka a'lamun nasi bil haq, orang yang paling faham tentang kebenaran, wa arhamun nasi bil khalq, dan orang yang paling sayang dengan manusia. Sifat Ahlus Sunnah itu seperti itu. Masalah hak, Ahlus Sunnah itu paling faham, paling mengerti masalah sunnah itu, masalah kebenaran itu. Tetapi mereka itu paling kasih sayang kepada musuh mereka. Mereka dikafirkan sama orang Syiah itu. Apakah Ahlus Sunnah itu ikut seperti itu juga? Sehingga Ahlus Sunnah itu sifat mereka itu sayang sekali itu. Sehingga jangan sampai kezaliman orang-orang yang benci sama dakwah sunnah itu membuat kita ikut menzalimi juga. Sehingga hati-hati dalam masalah ini. Maka tidak setiap kita belajar teori harus keras sama ahlul bidah itu, prakteknya kita juga keras sama ahlul bidah. Kenapa? Karena ulama-ulama dalam prakteknya nggak seperti itu. Sehingga apalagi kalau ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah yang keliru dalam satu masalah itu, satu masalah, dua masalah, maka kesalahan itu ditutupi dengan banyaknya kebaikan mereka. Mereka punya kebaikan yang banyak. Imam Nawawi luar biasa, ilmu beliau sampai sekarang dikaji. Sampai Utsaimin saja beliau mengatakan, saya bercita-cita jika seandainya buku saya itu kayak bukunya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Arba'in, itu semua dikaji di mana-mana itu. Semua lawan, kawan semuanya mengkaji itu. Kenapa? Kata beliau, kata Utsaimin, karena keikhlasan beliau. Jika memang beliau salah dalam satu masalah, maka kesalahan itu ditutupi dengan banyaknya kebaikan beliau. Imam Ibnu Hajar, bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan sunnah, sampai namanya nanti ada namanya ilmu-ilmu beliau itu sebarkan sampai akhirnya namanya tahrij dan yang lainnya sampai sekarang masih diamalkan. Beliau mungkin salah dalam satu masalah, dua masalah, maka kesalahan beliau itu ditutupi dengan banyaknya kebaikan beliau. Sehingga maksudnya itu apa? Kita itu harus adil. Kita itu harus adil. Jangan sampai kita katakan muazanah itu nggak ada. Kita katakan muazanah dalam bab apa? Muazanah itu macam-macam. Muazanah itu apa? Kita timbang-timbang antara kebaikan dan keburukan. Itu kita katakan dalam bab apa? Kalau mimbabi rudud, dalam bab bantah-bantahan, di dalam bab namanya tahdzir, memberikan peringatan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, tidak ada namanya itu muazanah. Sehingga kita bantah, ulama kalau sudah bantah, kerasnya luar biasa mereka itu, nggak peduli dengan kebaikan mereka. Kenapa? Karena makomnya makom tahdzir, memberi peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya kelompok ini, bahaya firqah ini, bahaya pemikiran ini, bahaya bid'ah ini. Mereka nggak peduli dengan sholatnya orang. Orang walaupun sholatnya rajin, tapi ketika dia punya bid'ah dan disebarkan bid'ahnya, maka kita fokus akan bid'ahnya itu, kita habisi bid'ahnya itu. Kita nggak peduli tentang solehnya orang itu, sholatnya, puasanya, zikirnya, kita tutup mata. Kenapa? Karena posisi kita sedang membantah. Paham ya gambarnya? Tapi kalau posisi kita itu sedang menimbang ini Ahlus Sunnah dan tidaknya, ya, makom kita itu pengen menimbang dia itu Ahlus Sunnah atau tidaknya itu, maka ulama kita itu adil. Sehingga apa? Kebaikannya didatangkan, kesalahannya didatangkan, setelah itu ditimbang-timbang. Sehingga bahwa ulama-ulama kita seperti, apalagi makom biografi, kita menyebutkan biografinya ulama. Namanya kita menyebutkan biografi itu pasti kebaikannya, keburukannya bongkar semua itu.
Sehingga terkadang enggak semua muazanah itu tidak dibolehkan. Ada tempatnya di mana tidak dibolehkan muazanah, seperti misalkan orang-orang pergerakan itu, ketika kita bantah mereka, ya, orang-orang Ikhwan Muslimin, orang-orang dan yang lainnya, HTI dan yang lainnya, termasuk Jamaah Tabligh dan yang, ketika kita bantah mereka, mereka mengatakan Ahlus Sunnah atau Salafi itu enggak adil. Kenapa kalian cuma menyebutkan boroknya kita itu, salahnya kita? Kenapa kalian tidak menyebutkan kebaikan kita itu? Maka kita katakan, karena kita bukan menimbang-nimbang Anda itu Ahlus Sunnah atau bukan. Posisi kita itu memberikan peringatan kaum muslimin akan bahaya kalian itu. Sehingga apa? Makom kita seperti ini rudut, maka yang ada cuma bantahan. Walaupun apa? Kita juga mengakui kebaikan kalian. Ya, misalkan orang-orang Ikhwan Muslimin sampai bikin partai besar, sampai menang di parlemen, kita mengakui kebaikan mereka. Dengan perjuangan mereka di parlemen membela Islam, kita akui kebaikan mereka. Tapi kalau sekarang makom kita itu makom rudut, kita bantah itu. Sehingga apa? Bantah, kita nggak menyebut kebaikan itu. Kalau kita menyebutkan kebaikan, malah rancu nanti difahami sama orang kan itu. Maka tempatnya itu berbeda. Intinya itu kalau memang ada seorang ulama yang mereka itu fatwanya keliru, maka kekeluaran fatwa mereka itu bisa ditutupi dengan kebaikan mereka, dengan niat mereka. Kama waqa'a mithlu dzalika min ba'di sahabati fi masail talaq. Sebagaimana masalah ini pernah jatuh juga, yaitu masalah-masalah yang rancu, butuh penelitian. Itu juga terjadi juga zaman sahabat. Beberapa sahabat jatuh juga fatwanya itu. Fi masail talaq, baik dalam masalah talaq wal faraid, dalam masalah faraid warisan wa nahwi dzalika, dan masalah yang lainnya. Walam yakun minhum mithlu hadza fi jalil umur fi jalil umur wa jaliliha. Tetapi masalah ini beda dengan masalah-masalah yang sudah jelas. Masalah-masalah yang tersembunyi di mana butuh penelitian, kita itu butuh istimbat, butuh kita itu meneliti lagi. Itu beda dengan masalah yang sudah terang. Tentang wajibnya sholat, itu sudah terang sekali itu. Li'anna bayana hadza minar rasul, karena masalah-masalah yang sudah nampak dan jelas itu, penjelasan dari Rasulullah itu jelas sekali. Rasulullah menjelaskan itu sudah sangat-sangat jelas. Sehingga beda antara masalah usul dengan masalah furu' itu berbeda. Masih kira-kira pada ila wa hadza وهذا يرجع إلى أصل وهو أن الله قد نص على كل ما يقسم من المهالك نصا قاطعا للعذر كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadza yarju ila aslin, yaitu bahwa sesuatu usul itu sesuatu yang jelas, di mana dalilnya itu jelas, dan udzur dalam masalah itu kayak nggak dianggap udzurnya itu. Wa hadza yarju ila asl, dan pembagian usul menjadi dua, masalah menjadi dua. Ada yang usul itu yang jelas dalilnya, itu kembali kepada sebuah asal, annallaha qad nassa ala kulli ma ya'simu minal mahalik nassan qati'an lil udhri, bahwasanya Allah sudah menjelaskan untuk setiap perkara yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan. Yasim itu menjaga minal mahalik, mahalik itu kebinasaan. Setiap masalah yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan, pasti Allah itu telah menjelaskan caranya itu dengan nas yang qati', nas yang jelas, nas yang pasti, lil udhri, untuk memutus udhur, yaitu tidak ada lagi udhur dalam masalah itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman, tidak mungkin Allah itu menyesatkan sebuah kaum ba'da idh hadahum, setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah menjelaskan kepada mereka alat-alat untuk bertakwa. Jadi maksudnya bahwa tidak mungkin Allah azab manusia sampai akhirnya Allah jelaskan cara keselamatan. Misalkan orang kalau nggak beriman diazab,
Kalau seandainya nggak beriman diazab, pasti Allah telah menjelaskan bagaimana supaya keluar dari azab. Itu apa? Dijelaskan iman itu apa. Orang kalau berbuat seperti ini, dia itu diazab. Orang kalau berzina, itu diazab. Maka Allah menjelaskan cara selamat dari perzinahan, yaitu apa? Tinggalkan perzinahan, sehingga Allah larang. Sehingga maksudnya itu apa? Setiap perkara, di mana perkara itu kalau kita itu langgar, itu kita masuk neraka jahanam, pasti agama kita itu sudah memberikan peringatan. Kecuali kalau masalah-masalah yang tidak menyebabkan azab, sesuatu yang tercela, sesuatu yang itu nggak seperti kalau masalah itu kalau kita itu melanggar masuk neraka jahanam. Kalau sudah urusannya neraka, pasti penjelasan Islam itu gamblang sekali itu. Ya kan? Kalau sudah bicara masalah kesesatan, bicara masalah neraka itu gamblang. Kenapa? Karena pasti Allah itu akan menjelaskan. Tidak mungkin Allah itu mengazab kaum tanpa dibarengi ilmu kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak mungkin kami mengazab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul untuk menjelaskan jalan-jalan keselamatan. Ketika sudah dijelaskan jalan keselamatan, mereka masih tidak mau mengikuti, baru diazab sama Allah Ta'ala. Supaya apa? Kenapa kok diutus rasul itu? Supaya manusia itu tidak punya hujah di hadapan Allah Ta'ala. Ada orang misalkan berzina diazab, ada orang berzina diazab di neraka jahanam. Dia masih punya hujah, mata Tuhanku, kenapa nggak diutus utusan yang menjelaskan kepada kita kalau zina itu nggak boleh? Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan untuk menutup pintu itu, pintu hujah, sehingga tidak ada manusia yang protes di hadapan Allah Ta'ala itu, Allah turunkan kitab suci, Allah masih utus Nabi dan Rasul untuk menjelaskan ini loh, ini haram, ini boleh, ini haram, ini wajib. Kalau ada orang melanggar setelah itu, nggak ada hujah lagi. Maka itu apa? Nabi itu nggak main-main. Seorang Nabi itu nggak main-main itu. Karena tugasnya Nabi itu menyampaikan kebenaran, jalan menuju surga. Nabi itu mubasyirin wa mundhirin. Tugasnya Rasul itu memberikan kabar gembira akan surga, wa mundhirin, memberikan peringatan akan neraka. Sehingga tugasnya Nabi itu dua. Oleh itu ada namanya targhib wa tarhib, mesti digiri dua. Yaitu apa? Nabi itu pasti menjelaskan jalan keselamatan, yaitu jalan menuju surga. Dan Nabi itu telah memperingatkan jalan menuju neraka jahanam. Kalau seandainya Nabi itu nggak menjelaskan, sampai akhirnya ada perkara yang masuk menjerumuskan ke neraka jahanam belum dijelaskan sama Nabi itu, maka nanti yang disidang Allah itu nabinya. Nabi itu nggak main-main itu. Nabi tantangannya berat, tugasnya nggak main-main mereka itu. Nah itu sering sekali Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan sesuatu, maka Rasulullah mengatakan hal balaghtukum, wahai umatku, bukankah sudah saya sampaikan masalah ini? Qalu bala, benar wahai Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengisyaratkan jarinya, Allahumma syahad, Tuhanku tolong saksikan, saya sudah menjelaskan masalah ini. Kenapa? Karena Nabi itu nanti ditanya sama Allah Ta'ala. Sebelum Allah bertanya kepada umatnya, pertama itu yang disidang itu para Nabi dan Rasul. Nabi Isa misalkan ya, ketika umatnya Nabi Isa itu menyembah Nabi Isa, maka Nabi Isa pertama kali ditanya, wahai Isa, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu itu mengatakan kepada manusia, wahai umatku, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala? Berarti apa? Nabi Isa itu disidang sama Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena ada umatnya berbuat kesyirikan. Jadi Nabi itu gak main-main. Maka Nabi itu pertama kali yang disidang di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi ditanya, kamu sudah menyampaikan enggak? Kenapa umat kamu masih berbuat seperti ini? Kenapa mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat dosa dan maksiat? Terus kamu sudah menyampaikan belum itu? Jadi Nabi ditanya itu. Maka Nabi mengatakan, sudah wahai Tuanku, sudah saya sampaikan itu. Akhirnya Nabi itu ditanya sama Allah Ta'ala itu, mana saksinya? Mana saksi kalau kamu sudah menyampaikan? Maka Nabi itu kalau dia punya pengikut, maka pengikutnya menjadi saksi. Yang beriman, maksudnya beriman itu dia itu punya pengikut yang beriman, maka pengikut yang beriman itu mata Tuhanku, Nabi sudah menjelaskan. Cuma yang kafir ini para pembangkang, mereka tidak terima walaupun telah sampai hujah kepada mereka. Pertanyaan, terus kalau Nabi gak punya pengikut? Ada seorang Nabi berdakwah walaysa ma'ahu ahad, di hari kiamat berjalan sendirian, gak ada pengikutnya. Nanti ditanya sama Allah Ta'ala, kok mana gak ada yang mengikuti kamu itu, mana gitu, kenapa itu? Kamu sudah sampaikan atau belum kan itu? Allah tahu masalah itu, tapi Allah pengen menegakkan hujah itu.
Bukan hanya kita yang ditegakkan, Nabi pun ditegakkan juga itu. Maka Nabi ditanya itu, apakah kamu sudah menyampaikan apa yang saya bebankan kepada kamu itu? Nabi mengatakan, sudah wahai Tuanku, sudah saya sampaikan semua itu. Mana saksinya? Dia nggak punya saksi. Kenapa? Karena nggak ada yang beriman. Satu pun nggak ada yang beriman itu, sehingga nggak ada yang jadi saksi itu. Akhirnya ditanya, mana saksi kamu mana? Akhirnya apa? Mereka menunjuk umatnya Rasulullah SAW. Nah itu apa? Kita umat Islam itu, antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Yaitu maksudnya apa? Setiap nabi dan rasul yang gak punya pengikut, nanti ketika disidang sama Allah, maka mereka itu minta saksinya kepada umat Islam. Dan kita nanti akan menjadi saksi. Bagi apa? Bagi nabi-nabi sebelum kita, yang mereka meninggal gak ada pengikutnya itu, maka nanti kita itu akan menjadi saksi mereka. Oleh karena itu apa? Seorang nabi itu gak main-main itu. Bukan berarti nabi dibiarkan begitu saja, setelah itu selesai urusan selesai. Bukan. Mereka ditanya oleh Allah pertama kali nabi itu. Setelah mereka baru kita. Kita pun ditanya sama Allah, gak main-main juga itu. Persidangan gak main-main itu. Maka kenapa kalau ditanya misalkan, apakah Allah itu gak tahu apa yang kita kerjakan sehingga harus ada malaikat yang mencatat? Pertanyaan, Allah tahu gak apa yang kita amalkan itu? Nabi tahu gak? Lah kenapa ada malaikat yang mencatat? Karena ada malaikat kanan kiri yang mencatat amal kita itu. Ya kalau Allah tahu gak usah dicatat, ngapain dicatat gitu? Ya, nah, karena untuk menegakkan hujah. Sehingga ketika di hari kiamat ada orang, kamu hari ini berbuat dosa, Allah tahu. Tapi kan orang itu mengatakan, Tuhanku mana buktinya? Gitu. Kalau Allah tanya mana buktinya itu? Manusia itu cerdas gitu. Kalau urusan kayak gini kan pintar ngomong kita itu kan itu. Mana buktinya itu? Saya kan nggak berbuat seperti itu. Maka di pengadilan itu nggak bisa hakim itu memutuskan itu. Ya kan? Harus ada bukti-bukti. Mana buktinya? Supaya apa? Supaya diem orang itu. Hatta walaupun kelirunya sudah jelas pun harus dibuktikan. Maka itu apa? Ketika nanti dihisab itu, Allah manggil malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal ditanya itu, kamu nulis seperti ini benar nggak gitu? Dia mengatakan, benar Pak Tuanku, pada tanggal sekian, jam sekian, hamba itu berbuat seperti saya tulis semua itu lengkap. Ditanya mana saksinya? Akhirnya disuruh mendatangkan saksi. Akhirnya datang pohon, datang tanah, batu, semuanya berbicara. Sampai akhirnya Allah tanya jasadnya sebagai saksi itu. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ditanya nanti dagingnya, tulangnya, kulitnya, ditanya itu. Sampai akhirnya mereka mengatakan, kenapa kok kamu menjadi saksi untuk kita itu? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Oleh itu maksudnya itu, tidak mungkin Allah itu mengazab orang sebelum Allah itu menjelaskan cara keselamatan itu. Maka kalau ada perkara yang bisa menyelamatkan dari azab, pasti penjelasannya itu gamblang. Ya tergambar ya, paham ya? Jika ini perkara ini kalau saya keliru masuk neraka jahanam itu, maka Islam itu pasti menjelaskan secara gamblang. Supaya apa? Supaya kita itu selamat. Oleh karena itu perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam, pasti penjelasannya itu gamblang sekali itu. Lah ketika penjelasan gamblang, terang benderang, Al-Qur'annya menjelaskan, hadisnya mutawatir menjelaskan itu, maka nanti masalah-masalah yang terang benderang ini dimasukkan oleh para ulama di dalam masuk dalam pembahasan namanya usul. Siapa yang menyelisih usul diancam dengan neraka jahanam itu, nggak main-main itu. Paham ya? Kenapa? Karena penjelasannya mesti gamblang supaya orang itu selamat gitu. Kalau seandainya masalah-masalah yang dia itu menjadi penyelamat dari neraka sebab masuk surga, kok Allah menjelaskannya nggak terang gitu, membingungkan penjelasannya itu. Akhirnya banyak orang yang keliru memahaminya itu, maka tidak mungkin. Oleh karena itu apa? Sesuatu yang rumit, sesuatu yang detail, sesuatu yang butuh penelitian, butuh ijtihadiyah, itu tidak masuk dalam bab usul. Ya, tidak masuk dalam bab usul. Kenapa? Karena bab usul itu sumber keselamatan. Gimana saya paham? Saya ngomong ini paham gak? Jadi maksudnya itu, jika memang ada perkara-perkara yang keliru dalam masalah ini bahaya, azab kali ini. Keliru dalam perkara ini akan diazab sama Allah Ta'ala itu, maka pasti Allah menjelaskan supaya selamat itu dengan penjelasan yang gamblang dan dijelaskan, difahami oleh semua orang, hatta orang bodohnya pun faham itu. Kenapa? Karena ini sumber keselamatan. Tapi kalau ada perkara-perkara yang kelirunya itu nggak ada masalah,
Kelirunya itu bukan fatal gitu. Orang kalau keliru pun mungkin dimaafkan sama Allah Ta'ala itu. Maka kalau masalah-masalah yang seperti ini, di mana tidak bahaya, keliru itu gak bahaya itu, maka penjelasan dari Allah itu terkadang butuh penelitian. Ya, tergambar ya, paham ya? Kita misalkan bicara masalah Al-Quran, misalkan kita baca Al-Quran, kita mau cari misalkan masalah akidah misalkan. Kalamullah itu dengan huruf dan suara enggak? Allah itu kalau berbicara itu mengeluarkan huruf dan suara enggak? Jelas, mau bicara ayatnya atau hadisnya mau berapa gitu. Allah Ta'ala mengatakan wa nadainahu min janibi turil aimani. Kami panggil Musa. Panggil itu apa? Namanya panggilan itu suara yang lantang. Sehingga apa? Sehingga orang itu mendengar. Allah ketika mengatakan kepada Nabi Adam, udkhul anta wa zawjukal jannata. Nabi Adam dengar gak? Dengar. Berarti Allah ketika ngomong ada suaranya gak? Suara jelas, gamblang. Orang bodoh pun faham itu. Faham langsung tergambar. Oh, berarti Allah itu ngomong. Ngomongnya itu ada suaranya. Selesai. Orang bodoh saja faham gitu. Kemudian ada hurufnya enggak? Allah ketika mengatakan udkhul. Udkhul itu huruf dan kalimatnya. Udkhul alif da kha lam anta wa zawjukal jannata. Kan ada kalimat-kalimatnya itu. Berarti Allah itu ngomong dengan suara dan huruf kalimat. Faham, hatta orang bodohnya faham. Karena apa? Itu nggak butuh penelitian itu. Yang paham ya? Cara memahami itu nggak butuh penelitian itu. Kok tiba-tiba orang keliru sampai mengatakan apa? Allah itu nggak bisa ngomong. Kalau Allah itu ngomong dengan suara, suara itu makhluk. Allah itu nggak bisa mengeluarkan suara dan huruf. Nah, seperti akidahnya Asy'ariyah. Maka kita aneh lagi, ayatnya sudah jelas seperti mau diapakan lagi gitu. Ya paham ya? Kalau sesuatu yang akidah yang menjadi usul itu, sumber keselamatan itu pasti dalilnya itu mudah difahami. Di mana Allah, orang bodoh sampai badui dinamakan orang-orang wanita budak. Budak itu zaman dulu itu nggak mungkin belajar, apalagi wanita. Di negeri Arab itu wanita merdeka saja jarang belajar mereka itu. Apalagi wanita budak. Fokus mereka itu bekerja itu seperti peternak dan yang lainnya. Ada seorang yang kemarin saya sebutkan ceritanya itu, seorang budak perempuan ditanya sama Rasulullah dengan pertanyaan yang mudah, Ainallah, Allah di mana? Dengan bodohnya orang itu, fitrahnya yang masih bersih, orang itu bodoh, nggak belajar ilmu din. Ditanya sama Allah, Rasulullah, Ainallah, fisama, Allah di langit. Kenapa? Karena akidah Allah di langit itu akidah yang mudah gitu. Semua orang faham. Tidak ada menghindari kecuali orang yang pembangkang gitu. Kenapa mau bicara masalah dalil apa? Dalilnya gamblang sekali itu. Maka itu apa? Jika memang ada perkara yang ini keliru bahaya ini, masalah ini keliru bahaya orang itu azab neraka jahanam itu, maka pasti agama itu akan menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, bisa dipahami orang berilmu maupun orang bodoh. Terang benderang penjelasannya itu. Tetapi kalau masalah di mana orang keliru itu enggak fatal. Keliru ya keliru, tapi tidak menyebabkan neraka jahanam, tidak menyebabkan azab, maka terkadang penjelasannya itu rumit. Supaya apa? Supaya kita itu berpikir. Akhirnya apa? Masalah-masalah yang rumit ini maka nanti tidak dimasukkan dalam usul akidah Ahlussunnah. Kenapa? Karena rumit. Orang awamnya nggak paham, butuh penelitian, butuh belajar, butuh meneliti, butuh ini. Maka biarkan itu orang-orang yang pintar saja, yang memahami dan mempelajari. Sedangkan orang awam nggak dibebankan. Kenapa? Karena orang awam nggak diazab kalau mereka keliru dalam masalah itu. Ya, paham ya tergambar ya maksudnya. Oleh itu Allah Ta'ala di sini mengatakan tidak mungkin Allah itu menyesatkan orang setelah Allah berikan hidayah kepada mereka. Yaitu tidak mungkin diazab orang itu hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah menjelaskan dengan terang benderang cara bertakwa, cara selamat dari kesesatan itu. Nuasin. Wa alaihi kalbid'atu allati wa'ad biha rajulun min ahli al-ahwa'i hiya mashtahara 'inda ahli al-ilmi bi sunnati mukhalafatuha lil kitab wa sunnati wal ijma'i faman waqa'a fiha fa huwa min ahli al-ibtida'i. Ini penting sekali fahami. Ini yang kemarin saya singgung tapi saya jelaskan lebih detail di sini. Ini ucapan Syekhul Islam nanti. Syekhul Islam itu di halaman 33. Cuma karena sudah disinggung di sini, saya sebutkan di sini di awal. Wa alaihi, oleh karena itu, fal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa, bid'ah
yang menjadikan orang itu masuk dalam deretan ahlul bidah. Apa itu? Masytuhira inda ahlil ilmi bisunnah, yaitu bid'ah itu adalah perkara yang sudah masyhur di kalangan para ulama ahli sunnah itu. Mukhalafatuha lil kitab, karena masalah itu bid'ah itu menyelisih Al-Quran wa sunnah wal ijma', yaitu Al-Quran, sunnah dan ijma'. Faman waqa'a fiha fahuwa min ahlil bidah min ahlil ibtidah. Siapa yang dia itu jatuh dalam masalah itu, maka dia jatuh menjadi ahlul bidah. Kalau di halaman 33 saya sebutkan dulu di sini. Kalau 33 itu Syekhul Islam mengatakan wal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajulu min ahlil ahwa. Dan sama, hampir sama itu. Bid'ah yang menjadikan orang itu dimasukkan dalam deretan ahlul bidah, masytuhira inda ahlil ilmi bisunnati, yaitu masalah-masalah yang besar yang terkenal di kalangan ulama ahlu sunnah. Dan itu masalah itu mukhalafatuha lil kitabi wa sunnati, jelas menyelisih Al-Quran, sunnah dan ijma'. Kabid'atil khawarij, seperti bid'ahnya khawarij, rawafid, qadariyah, wal murji'ah dan yang lainnya. Saya jelaskan lagi misalkan Syekhul Islam di halaman 32. Man khalafal kitabal mustabina, siapa yang menyelisih Al-Quran yang pasti jelas, nggak ada penafsiran yang lain kecuali itu. Wa sunnatal mustafidah, dan hadis yang mutawatir. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan siapa yang menyelisih ijma'nya salaf. Khilafan la yu'dzar fihi, penyelisihan yang tidak dikasihkan udzur sama orang itu. Fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bidah, maka orang itu dimuamalai dengan muamalah ahlul bidah. Intinya ini nanti akan saya jelaskan nanti ketika jelaskan ucapan Syekhul Islam. Intinya gini, kalau dari ucapan Syekhul Islam ini, dan itu penting sekali fahami ini, bid'ah itu berarti ada 3 macam, ada 3 tingkatan bid'ah itu. Ini harus fahami betul ini masalah ini, karena banyak orang keliru dalam masalah ini, itu fatal kelirunya itu. Jadi bid'ah itu nanti ada 3 tingkatan. Karena Syekhul Islam mengatakan bid'ah yang menjadikan orang itu dimuamalai dengan muamalah al-bidah itu yang masyhur saja, bid'ah yang masyhur. Maka berarti bid'ah itu ada 3. Masyhur itu yang di tengah-tengah, ada 3. Yang paling tinggi itu dinamakan dengan bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah. Kalau bid'ah mukaffirah itu, ini kalau kita gambarkan bulatan-bulatan lebih mudah. Jadi kita gambarkan bulatan itu. Jadi ada bid'ah, ada 3 tingkatan. Tingkatan paling parah itu namanya bid'ah mukaffirah. Siapa yang mengamalkan ini, dia bukan hanya keluar dari ahlus sunnah, dia tidak menjadi ahlul bidah, tapi dia menjadi orang kafir, karena bid'ahnya sudah mukaffirah. Seperti bid'ahnya misalkan seperti bid'ahnya wahdatul wujud, yang mengatakan Allah itu bersemayam dalam diri makhluk. Itu kata para ulama kufar, orang itu kafir. Bid'ah enggak? Bid'ah. Itu bid'ah itu. Keyakinan bid'ah tapi dia kafir. Sehingga Al-Hallaj, demikian juga Ibnu Arabi dikafirkan para ulama. Demikian juga seperti bid'ahnya Qadariyah Hulah. Qadariyah Hulah itu seperti Ibnu Sina dan yang lainnya itu. Qadariyah Hulah itu apa bid'ah mereka itu? Mengatakan Allah tidak tahu permasalahan kejadian sampai terjadi. Kata para ulama itu kafir. Bid'ah enggak? Bid'ah. Dia itu bid'ah itu sampai dinasukkan juga dalam kelompok namanya Mu'tazilah, namanya Qadariyah, tapi Qadariyahnya sudah sampai keluar dari Islam. Ya, paham ya? Ini namanya bid'ah mukaffirah. Kemudian di bawah bid'ah mukaffirah namanya bid'ah ghalidhah. Tidak mukaffirah, tidak membuat orang itu keluar dari Islam, tidak, tetapi bid'ahnya parah. Ini apa ini? Ini yang menyelisih usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang ini keluar dari Ahlus Sunnah, tapi dia masuk dalam deretan Ahlul Bidah dan masih muslim. Dia muslim enggak? Muslim, tapi dia Ahlul Bidah. Dia Ahlul Bidah, tapi dia muslim. Jangan dikafirkan. Dia itu muslim. Kemudian yang ketiga, bid'ah yang ketiga dinamakan dengan bid'ah khafifah. Bid'ah yang tidak menyelisih usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usulnya sama, tapi dia mengamalkan bid'ah ritual ibadah, bid'ah masalah zikir, bid'ah masalah sholawat, bid'ah masalah itu. Namanya bid'ah, tapi orang itu masih Ahlus Sunnah, tidak mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tulis dulu. Terserah untuk mau nulis kayaknya apa, terserah. Yang penting intinya itu. Jadi bid'ah itu ada 3 tingkatan. Yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam, kafir. Walaupun apa ditanya, lah kan dia nggak berbuat syirik dan kafir. Dia nggak berbuat kesyirikan, tapi dia mengamalkan pembatal keislaman. Terkadang pembatal keislaman itu bid'ah itu. Jadi namanya bid'ah mukaffirah yang membuat orang itu keluar dari Islam, kafir. Kemudian yang kedua, bid'ah ghalidhah, bid'ah yang menyelisih usul ahlu sunnah, maka orang itu bukan lagi ahlu sunnah, dia keluar dari ahlu sunnah, masuk dalam deretan ahlul bidah, tapi dia masih muslim. Yang ketiga, bid'ah yang tidak menyelisih usul ahlu sunnah wal jamaah, tidak dimasukkan dalam bab usul, maka orang itu mengamalkan bid'ah tapi tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Ini harus pahami betul ini masalah ini, harus difahami benar, karena kita itu terkadang serampangan. Setiap bid'ah langsung dia bukan ahlu sunnah ini. Enggak semua bid'ah itu seperti itu gitu. Apalagi bid'ah berkaitan masalah ritual ibadah. Bid'ah berkaitan masalah ritual, ulama keras mencela itu, membantah keras, tapi ulama tidak berani mengeluarkan dari ahlu sunnah. Nanti akan kita sebutkan apa di ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu mereka itu sangat hati-hati mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Apalagi yang mereka selisih itu bukan masalah usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi bid'ah ada 3 ini. Bid'ah ada 3. Maka kenapa penting kita itu mempelajari usul Ahlussunnah itu apa itu? Karena itu yang jadi timbangan orang itu keluar dari Ahlussunnah atau bukan. Ya kan? Walaupun apa? Sama-sama dinamakan bid'ah. Sama-sama dinamakan bid'ah, tapi orang itu masih ahlu sunnah. Bahkan terkadang itu, saya contohkan misalkan bid'ah masalah ritual ibadah, masalah zikir, sholawat, bid'ah masalah ritual ibadah, contohnya maulud, demikian juga peringatan-peringatan yang lain. Syekhul Islam pun sampai mengatakan itu. Terkadang ada orang mencintai Rasulullah, tapi dia berpandangan cara mencintai Rasulullah itu dengan merayakan hari lahirnya beliau. Maka beliau mengatakan ini bid'ah, amalnya tertolak, tapi terkadang orang itu mendapatkan pahala karena cintanya dia kepada Rasulullah. Paham ya? Bid'ah enggak itu? Bid'ah. Kalau bid'ah berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya amalnya enggak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi masalah itu orangnya keluar dari Ahlussunnah enggak? Ini yang jadi masalah kita itu. Bukan kita itu mengingkari itu bid'ah, tetap bid'ah itu. Tapi konsekuensi bid'ah itu banyak. Konsekuensi bid'ah itu banyak itu, macam-macam itu. Ada konsekuensi bid'ah itu orang itu amalnya nggak diterima. Konsekuensi pertama, jika dikatakan itu amal bid'ah, berarti bukan dari agama Islam, amalnya nggak diterima. Konsekuensi yang kedua, orangnya dikeluarkan dari Ahlussunnah. Apakah semua bid'ah itu seperti itu? Maka kita katakan beda. Semua bid'ah nggak bisa seperti itu. Atau yang kedua, yang ketiga, konsekuensinya dia kafir. Kalau sudah kafir ada konsekuensi juga itu. Kalau sudah kita kafirkan itu, konsekuensinya itu dia harus bercerai dengan istrinya. Misalkan gini, kita katakan orang ini kafir, akidahnya itu kafir ini. Bukan sekedar kafir selesai urusan, bukan. Panjang masalahnya itu, konsekuensinya panjang itu. Kalau sudah kafir berarti wajib bercerai, suami istri. Kemudian kalau meninggal, anaknya nggak dapat warisan karena dia kafir. Kemudian nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan. Itu konsekuensi dari mengkafirkan. Sehingga apa nggak main-main dalam masalah. Tidak cuma masalah dia itu ahlul bidah sesat, bukan urusan itu saja. Konsekuensinya apa gitu? Yang kita bahas itu konsekuensinya juga itu. Maka standar kita untuk memasukkan orang ke Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah itu usul. Itu adalah usul, bukan masalah furu'. Kalau masalah furu', terkadang ulama jatuh dalam bid'ah itu. Ada ulama-ulama yang mungkin mengamalkan ritual yang baru dalam agama masalah furu' itu, tapi mereka tidak bisa dinamakan sebagai mubtadi'. Kenapa? Karena itu masalah furu'ul ibadah, masalah furu' agama, bukan masalah usulnya. Ya paham ya, tergambar ya. Maka itu apa? Bid'ah-bid'ah yang merupakan bid'ah ritual ibadah, demikian juga zikir, bid'ah apa saja, itu tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dinamakan sebagai amal
Bid'ah, kalau sudah kita hukumi sebagai amal bid'ah, konsekuensinya apa berarti? Amal itu tertolak, nggak bisa diterima sama Allah Ta'ala dan Rasul. Allah nggak akan menerima itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu standarnya, konsekuensi pertama. Tapi konsekuensi kedua, orang itu dikeluarkan dari Ahlussunnah, itu nggak main-main. Tidak semua bid'ah itu mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Faham gambar? Dan tidak semua bid'ah itu menjadikan dia muslim. Terkadang ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Maka itu kita sholat di belakang ahlul bidah itu nanti perhatikan, hati-hati. Kalau kita ditanya, Ustaz, terus bagaimana kita sholat di belakang ahlul bidah? Maka dilihat, kalau bid'ahnya mukaffirah nggak boleh. Sholat di belakang Jahmiyah nggak boleh. Kenapa? Jahmiyah kafir. Sholat di belakang Qadariyah yang hula nggak boleh. Sholat di belakang orang Syiah yang Syiahnya itu Syiah hula, sampai mengkafirkan sahabat, sampai mengatakan Al-Quran palsu, kafir orang seperti ini, nggak main-main itu. Maka kita nggak boleh. Pertanyaan, tapi kalau kita sholat di belakang orang yang bid'ahnya itu ghalidhah, nggak sampai mengkafirkan, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Seperti sholat di belakang orang-orang Mu'tazilah, sholat di belakang orang-orang Asy'ariyah, boleh nggak? Boleh, karena mereka masih muslim. Nah itu ulama-ulama kita itu biasa mereka sholat di belakang mereka, bahkan jihad di bendera mereka. Sampai saya mengatakan itu, jika kewajiban nggak bisa dijalankan kecuali dengan kita itu gabung dengan ahlul bidah yang modelnya seperti itu, yaitu yang ghalidhah itu, maka terkadang harus kita jalankan. Walaupun apa? Harus gabung dengan mereka, seperti sholat jamaah. Kalau seandainya kita di masjid, kita nggak punya masjid itu, masjid kita campur sama masyarakat yang akidahnya Asy'ariyah misalkan itu, bagaimana sholat kita? Tetap sholat di situ. Tapi kalau masyarakatnya itu bukan Asy'ariyah, mereka zahirnya Asy'ariyah, tapi kita lihat bid'ahnya mereka itu mukaffirah itu di masyarakat ini sudah mukaffirah ini, maka kita nggak boleh sholat di situ. Ya, paham ya? Itu konsekuensinya itu. Kalau kita bawa ulama-ulama kita biasa, Imam Ahmad, beliau sholat di belakang orang-orang Mu'tazilah. Demikian juga para ulama, mereka sholat di belakang Mu'tazilah. Kenapa? Karena belum tentu kita punya masjid sendiri itu. Maka tidak ada masalah. Demikian Syekhul Islam sampai Imam Ahmad itu mengatakan itu. Kan zaman itu, zamannya Imam Ahmad itu, yang menguasai negara itu kan Mu'tazilah. Yang menguasai negara itu Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Du'ad itu kan Mu'tazilah, gembongnya Mu'tazilah. Dan dia masuk pejabat negara, sampai dia bikin undang-undang seperti itu, Al-Quran makhluk. Setelah itu dipaksakan sampai imam masjid, khotib Jumat, semuanya harus akidah yang seperti itu. Bagaimana sholat Ahmad itu? Sholatnya kayak apa Imam Ahmad itu? Imam Ahmad tetap sholat di masjid, di belakang mereka. Sampai ada orang-orang itu yang tidak mau sholat di belakang mereka, akhirnya sholatnya di rumah sendirian. Apa kata Imam Ahmad itu? Siapa yang sholat sendirian di rumah karena imamnya itu al-bidah, maka dia juga al-bidah. Siapa yang apalagi beda mazhab, mazhab kan bukan bid'ah itu loh. Ini lebih parah lagi itu. Gara-gara imamnya kuno saya sholat di rumah itu. Ini tambah bid'ah lagi dong seperti ini kan itu. Zaman Imam Ahmad saja meninggalkan sholat jamaah gara-gara imamnya ahlul bidah, dia pun ahlul bidah juga itu. Nah, jadi maksudnya itu konsekuensinya panjang, nggak main-main kita itu katakan ini bid'ah itu konsekuensinya nggak main-main. Maka bid'ah itu ada tiga. Jadi yang dinamakan bid'ah sampai orang itu kita muamalah dengan ahlul bidah itu, kita keluarkan dari sunnah itu hanya bid'ah yang masyhur inda Ahlussunnah. Apa yang masyhur itu? Yang masyhur sampai dijadikan dimasukkan dalam usul akidah Ahlussunnah, saking masyhurnya itu. Sedangkan yang tidak masyhur, bid'ah yang enggak masyhur, maka itu tidak dimasukkan dalam usul, sehingga orangnya tidak boleh dikeluarkan dari Ahlussunnah. Ya paham ya, tergambar ya. Itu masalah banyak lah kalau kita, apalagi kita lihat masyarakat kita itu. Pokoknya bid'ah yang berkaitan dengan ritual ibadah, masalah zikir, cara-cara zikir, demikian juga sholawat dan yang lainnya lah itu tidak sampai mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun saya ingatkan lagi, walaupun tetap itu dinamakan bid'ah, itu bid'ah, tapi orangnya bukan ahlul bidah. Jadi ahlul bidah itu siapa itu? Ahlul bidah itu adalah ahlul bid'atil ghalidhah. Ya paham ya? Ahlul bidah itu siapa? Ahlul bid'atil ghalidhah, orang yang bid'ahnya itu ghalidhah, menyelisih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan bid'ah khafifah atau bukan bid'ah mukaffirah. Kalau bid'ah mukaffirah dia bukan ahlul bidah lagi, dia orang kafir. Ya paham ya? Orang yang bid'ahnya itu mukaffirah, dia bukan ahlul bidah,
tapi dia kufar, orang-orang kafir dia itu. Bukan bid'ah lagi, bukan ahlul bid'ah lagi itu. Nah, jadi maksudnya rinciannya seperti ini. Paham ya, tergambar ya? Jangan keluar dari ini keliru pemahaman lagi nanti itu. Semua ahlul bid'ah itu kafir sama Ustaz Tobrun itu, macam-macam lagi nanti jadi fitnah lagi di luar itu. Jadi maksudnya bid'ah itu kita perlu dudukan, ini bid'ah apa itu? Ulama kenapa mereka itu berjuang merumuskan, ada yang usul, ada yang furu', yang usul dikumpulkan jadi satu. Apa itu yang dalilnya jelas? Itu karena permasalahan dia itu ahlus sunnah atau bukan. Sehingga apa? Kenapa ulama-ulama ngarang kitab usul itu? Syekhul Islam ngarang kitab Wasithiyah, Imam Ahmad ngarang kitab usul sunnah, demikian juga Imam Al-Barbari ngarang kitab Syarh Sunnah, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan banyak sekali I'tiqad Ahlul Hadis dan yang lainnya. Karena itu buku sebagai timbangan standarisasi Ahlus Sunnah dan tidaknya itu ini. Sedangkan masalah-masalah yang disebutkan sama para ulama, masalah tasbih, demikian juga masalah yasinan, tahlilan, itu nggak masuk dalam usul, sehingga ulama nggak pernah bahas masalah itu. Ya, paham ya? Kenapa? Karena bid'ah nggak masyhur. Mungkin ada di Indonesia, di Arab nggak dikenal itu. Atau mau membahas tahlilan, bagaimana syekh tahlilan? Tahlilan apa tahlilan gitu? Nggak paham, mereka juga tahlilan kan gitu. Paham ya? Ini bid'ah nggak masyhur itu. Sehingga apa? Sehingga tidak dimasukkan dalam usul. Maka itu yang mengeluarkan orang dari al-sunnah itu hanya yang usul, dinamakan dengan perkara yang masyhur di kitab-kitab ulama-ulama salaf kita itu. Tapi perkara yang masyhur, yang terjadi cuma di sini, di sana nggak ada, dan yang lainnya, apalagi cuma berkaitan masalah ritual ibadah, apalagi masalah-masalah khilafiyah, itu tidak dimasukkan dalam ahlul bidah orang itu. Kira-kira badu. Wa min amthilatiha al-ilhadu fi asma'illah wa sifatihi wa tabdil bil qadari wa tajwizul khuruji an syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirahat dulu aja 5 menit ini. Maksudnya duduk dulu, direnungkan dulu, fahami dulu. Saya takut lanjut tambah mumet ini. Istirahat dulu 5 menit. Takutnya keliru nanti salah pemahaman, bahaya ini. Jadi ahlul bidah semua nanti di sini tuh. Istirahat 5 menit dulu. Tenangkan diri, pikirkan tenang, merenung. Nah, istirahat dulu.